Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yogi Pancatama dengan nomor induk mahasiswa 15142550335, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 program studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Matola Alun Cibuah dengan materi barisan dan deret geometri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta untuk Saudari Iip memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, rajin belajar, sukses. Oke, udah pada sarapan? Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, yang pertama Alpaurah Miftah. Hadir. Dia Febriani. Ya, hadir. Fahri Maulana. Ilsana Dia. Iip Maulana. Iswan Holik. Lena Aulia. Oke, hadir. M Satrio. Mitra Pratiwi. Nina Sakinah. Tidak ada? Oke, berarti tidak ada Nina Sakinah. Nurul Maulida. Nur Yasin. Resya Najwa. Cindy Aulia. Citi Nur Alisa. Citi Milani. Citi Riani. Citi Rohayati. Siti Wulansari. Oke, hadir. Ulia Nandita. Oke, hadir. Oke, ada yang tidak absen? Sudah semuanya? Oh iya, Santi. Oh ya, kelewat. Maaf ya Santi. Santi hadir. Oke, berarti hanya yang tidak hadir cuma satu orang, yaitu Nina Sakinah. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita hadir semua ya. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum ke pembelajaran, untuk menambah semangat kita, Bapak punya apa yang namanya tepuk anak cerdas ya. Oke, kalian perhatikan Bapak terlebih dahulu, nanti kita lakukan bersama-sama. Oke, tepuk anak cerdas. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Oke, bisa itu kita, bisa itu saya ya. Oke, bisa? Oke, kita mulai yuk, kita lakukan bersama-sama. Tepuk anak cerdas. Cerdas, ceria, Semangat, sukses, itu kita. Oke, sekali lagi ya. Oke, tepuk anak cerdas. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Barisan dan deret? geometri, Geometri atau aritmatika?
Oke, barisan dan deret aritmatika. Ya, coba Bapak pengen tahu apa sih ciri barisan aritmatika? Ada yang tahu? Ciri barisan aritmatika ada yang masih ingat? Oke, ciri barisan aritmatika itu bisa dilihat dari selisih antara dua suku dengan suku berikutnya. Nah, selisihnya itu disebut beda. Oke, nah pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, tapi sebelum ke materi, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu sifat-sifat perpangkatan. Ada yang masih ingat sifat-sifat perpangkatan? Ada yang masih ingat? Oke, masih ya? Masih ada ingat ya? Sebelumnya kan kita sudah mempelajari. Coba kalau misalkan 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke, 2. Oke, 2 pangkat 2? 4, karena 2-nya kita kalikan sebanyak 2. Oke. 2 pangkat 3? Oke, 8. Oke, betul sekali. Kalau misalkan 1 per 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 1/8, karena 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali, hasilnya 1/8. Kalau misalkan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2, berarti berapa? Sorry, 3 pangkat 3 deh. Berapa? Berarti 3 pangkat 6 min 3 berarti sama dengan 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? Oke, 27. Oke, bisa ya? Oke, masih pada ingat. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Nah, selanjutnya manfaat dari pembelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barisan dan deret geometri. Yang pertama, masalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu bisa dilihat dari objek yang kita ketahui. Nah, biasanya objek yang kita ketahui itu jumlahnya itu meningkat. Ya, artinya naik secara signifikan. Ya, contohnya pertumbuhan jumlah penduduk. Masalah yang kedua yaitu masalah tentang peluruhan. Nah, peluruhan itu kebalikannya lagi daripada pertumbuhan. Artinya objek yang diamati itu mengalami penurunan. Misalkan harga sebuah produk. Oke, yang ketiga masalah bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah uang yang dibayarkan baik dari perorangan atau kelompok organisasi ya. Nah, biasanya contohnya seperti investasi uang dengan bunga sekian persen. Nah, dan yang keempat adalah masalah anuitas. Nah, masalah anuitas ini harga yang ditetapkan dan dibayar secara periodik ya. Oke. Coba Bapak pengen tahu apa sih itu perbedaan mendasar antara barisan aritmatika dan barisan geometri? Ada yang tahu perbedaan? Oke. Oke, silakan Hayati. Boleh berdiri. Perbedaannya terletak pada operasi yang digunakan untuk mendapatkan suku berikutnya. Aritmatika menggunakan penjumlahan atau pengurangan, beda atau tetap, sedangkan geometrik menggunakan perkalian, pembagian atau rasio tetap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ya betul sekali ya. Bahwasannya perbedaannya dilihat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan geometri dilihat dari perkalian dan pembagian. Oke. Ada tidak rasio negatif yang terbentuk dalam barisan deret geometri? Ya bisa, kalau bilangan akan berubah kan selang-seling antara positif dan negatif. Contohnya 2 terus min 4, 8 sama min 16. Oke, tepuk tangan buat Cindy. Kayak betul sekali. Bisa ya, karena yang nantinya tandanya akan berubah atau
bergantian antara positif dan negatif. Oke. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep barisan dan deret geometri. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Dan yang terakhir, siswa mampu atau peserta didik mampu menyajikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan deret geometri dengan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, di sini ada barisan dan deret geometri. Nah, barisan dan deret geometri. Nah, di sini ada definisinya. Suatu barisan bilangan yang hasil bagi setiap suku sebelumnya selalu sama. Dilambangkan dengan U1, U2, U3, dan sampai ke UN. Nah, maka kalau misalkan U2 dibagi dengan U1, maka menghasilkan U3 per U2. U2 per U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sampai dengan UN per min 1. Nah, hasil bagi dari UN per UN min 1 itu akan menghasilkan R. R ini adalah rasio. Oke ya. Nah, contohnya di sini ada tentukan rasio dari barisan geometri berikut. Nah, di sini ada barisan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, berarti rasionya berapa? U2-nya berapa di sini? U2-nya adalah 4, sedangkan U1-nya adalah 2. Berarti U2 kita bagi dengan U4, maka hasilnya 2. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada barisan 10, 5, 5/4 dan 5/4. Maka kalau misalkan kita ambil suku kedua dan suku pertama, berarti U2 kita bagi dengan U1, berarti 5/10. Maka hasilnya berapa? 1/2. Ya, oke, 1/2. Oke, ada yang tanyakan? Tidak? Oke, lanjut ya berarti. Nah, di sini ada rumus barisan geometri, di mana rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A kali R N min 1. Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya U1, berarti AR pangkat 1 min 1 sama dengan A. Oke, kalau misalkan yang ditanyakan U2, berarti AR 2 min 1, maka hasilnya AR. Ya, nah, yuk cermati masalah ini. Nih ada permasalahan. Di sini ada sebuah wilayah di mana lokasinya di Kecamatan Cikulur. Nah, pada tahun 2025 jumlah penduduk di Kecamatan Cikulur itu berjumlah 10.000. Kemudian karena tingkat kelahiran dan urban atau perpindahan dari kota ke desa atau dari desa ke kota, nah di Kecamatan Cikulur itu jumlah penduduknya meningkat menjadi 10% setiap 5 tahun. Nah, berapa jumlah penduduk 10 tahun ke depan di Kecamatan Cikulur? Nah, permasalahan ini yang nantinya kalian akan selesaikan di LKPD yang nantinya Bapak akan bagikan. Oke. Ini ada beberapa kelompok, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sok, silakan. Sok, silakan duduk. Sudah? Sudah. Nah, di sini ada LKPD dan bahan ajar. Ya, bahan ajar yang kalian akan kerjakan secara berkelompok. Oke, mangga sok silakan dikerjakan. Oke, sesuai dengan kelompoknya. Si kelompok pertama. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja ya ke Bapak. Oke, baik, sok silahkan dikerjakan.
diskusikan secara berkelompok. Besok analisis aja dulu untuk bahan ajarnya ya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, mana ada yang tanyakan? Oke, di sini nih suku yang ditanyakan hanya suku ke-10. Nah, suku ke-10-nya berapa berarti? Nah, di sini sedangkan suku pertamanya adalah 2. Suku keduanya adalah negatif 2. Berarti U2 dibagi dengan U1. Ya. Oke. Ketemu hasilnya nanti. Oke, silakan. Oke, gimana kelompok 5? Oke, ada yang tanyakan? Oke. Stok yang lain analisis LKPD-nya. Ya, nanti yang nantinya untuk membantu teman kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Sok diskusikan sesuai dengan penemuan kalian. Oke. Nah, ini 100 berapa? 180. Bukannya 192. Oke, berarti ganti itu 192. Iya. Ya, baru ketemu hasilnya kamu. Oke, coba. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silakan tanyakan saja ya. Oke, silakan gali terlebih dahulu dari bahan ajar. Apa? Ada yang tanyakan? Oke, sudah cukup. Oke, baik, silakan. Siapa dulu yang mau presentasi hasil diskusi kelompoknya? Oke, sok silakan. Mau mengisi solusi nomor berapa? Masalah 3. Oke, silakan. Solusi nomor 3. Oke, hapus terlebih dahulu. Aku hapusnya gini ya. Iya. Oke, kelompok yang lain perhatikan kelompok 1 presentasi. Gak apa-apa, ke sana aja. Ya, boleh. Ya, boleh langsung jawabannya aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Kelihatan. Oke, silakan perhatikan. Masalah 3. Suatu baris diketahui suku ketiga adalah 144, suku ketiganya adalah 9, tentukan suku keenamnya. Menentukan, teman-teman kita harus menentukan R-nya. U7 per 3U3 sama dengan AR pangkat 6 per AR pangkat 2. Karena 7 min 1 itu 6, 3 min 1 itu 2.
sama dengan 9, 7-nya 9, 23-nya 144. R pangkat 6 min 2 sama dengan 1/16. Turun sama dengan R pangkat 4 karena 6 min 2 itu 4 sama dengan 1/2 pangkat 4 sama dengan R sama dengan 1/2. Itu hasil rasionya itu 1/2. Menentukan A-nya, A kali R sama dengan 144 turun A kali dalam kurung 1/2 min pangkat 2 sama dengan 144. A kali 1/4 karena 1/2 dikali sebanyak 2 kali. Jadinya 1/4 sama dengan 144. Turun 144 per 144 karena ininya 144 jadi turun lagi 144 per 1/1 jadi sama dengan hasilnya 576 untuk nilai suku ke A-nya. Lanjut. Baik, untuk menentukan suku ke-6-nya yaitu U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 576 karena rasionya 1/2 jadi ke sini. Ini nilai A-nya pangkat 5 sama dengan, jadi hasilnya 576 per 1/32 karena 2 di pangkat 5 sama dengan 2-nya dikali sebanyak 5 kali jadi hasilnya 32 pangkat 5 jadi turun 576 per 32. Kenapa bisa jadi 18 hasilnya? Karena 576 dibagi 32 sama dengan 18. Oke. Ada yang tanyakan? Siap, ingin bertanya. Siap, silakan, Ip. Bisa tidak untuk rasio 1/2 diubah ke dalam bentuk desimal? Oke. Rasio 1/2 diubah ke dalam bentuk desimal. Oke, perhatikan. Di sini ini ya berarti ya. Nah, 1/2 sama aja dengan 0,5. Nah, dipangkatkan dengan 5, berarti kita kalikan 0,5-nya sebanyak 5 kali. 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 sebanyak 5 kali. Nah, menurut kalian susah atau mudah? Susah. Susah ya, lebih gampang 1/2 apa 0,5? 1/2. Nah, 1/2 karena nanti hasil 1/2 pangkat 5 itu menghasilkan 1/32. Nah, 576 kita bagi dengan 32 maka hasilnya 18. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, sok silakan. Hasil dari 1/6 apakah perolehan hasil dari 9/144? Oke, 1/6 yang ini berarti ya. Oke, apakah hasil perolehan dari 9/44? Ya. Kenapa? Karena 9/44 ini kita bagi dengan 9. Nah, 9 kita bagi 9 hasilnya 1. Kemudian 1/44 kita bagi 9 hasilnya 16. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk pembahasannya, sangat luar biasa, sangat jelas dan mudah dipahami. Tadi kita sudah belajar mengenai permasalahan di LKPD secara berkelompok. Sekarang kita kerjakan soal yang nantinya Bapak akan berikan secara individu di website yang Bapak sudah kirim di grup masing-masing. Sok, silakan buka HP-nya dan akses website di Word-nya. Oke, silakan. Oke, buka HP-nya. Yang ini. Udah bisa aksesnya? Nanti lihat Bapak ya. Lihat Bapak. Bapak nggak kelihatan. Oke? Udah bisa. Besok silahkan dikerjakan. Pak, di sini ada gangguan internet. Kita susah untuk pencet ini ya, Pak? Ya, pencet ini.
Udah bisa akses? Iya Pak, ada gangguan internet kayaknya. Iya, Tunggu aja dulu. Iya, eksisi. Udah bisa? Bisa Bapak sinyal. Iya. Oke, ini mulai aja. Nah, ini mulai aja langsung. Ya. Silakan. Baik Pak, sudah selesai. Sudah. Sudah Pak. Oke. Sudah? Sudah. Oke, yang lainnya sudah belum? Sudah? Sudah. Oke. Pak. Boleh? Ininya. Oke. Siapa yang belum? Oke, udah? SMA. Oke, udah semuanya? Ya. Oke. Kalau misalkan sudah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Perasaannya? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, seru. Terus apa lagi? Menambah wawasan. Nah, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Selain tadi, pengalamannya bermakna. Oke, terima kasih ya jawabannya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, tidak ada yang tanyakan. Kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, coba Bapak mau kalian simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa saya? Oke, silakan Ulia simpulkan pada pembelajaran hari ini. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang hasil dari kedua suku yang berurutan secara tetap atau sama hasil. Oke. Bagi kedua suku yang berurutan ini disebut rasio Oke. atau R. Untuk mencapai rasio dalam N sama dengan AR pangkat N min 1. Oke, ada lagi yang ingin disimpulkan? Simpulan? Oke, silahkan. Sini Alisa. Nilai geometri adalah kumpulan dari semua kesimpulan barisan geometri dan dilambangkan dengan SN. Rumus SN ada 2 untuk R lebih dari 1 dan R kurang dari 1. Oke, jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang hasil bagi kedua sukunya yang berurutan selalu tetap atau sama. Rumus rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, sedangkan rumus SN itu ada 2. Yang pertama, yang rasionya lebih dari 1 dan yang kedua rasionya kurang dari 1. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih mengenai barisan dan deret geometri, di mana yang akan kita bahas itu mengenai bunga majemuk dan anuitas. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelum pembelajaran kita tutup. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, silahkan kumpulkan hasil LKPD-nya. Ya, laporan hasil LKPD-nya, silahkan dikumpulkan. Oke, silahkan. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita tutup membaca hamdalah secara bersama-sama. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Kalau misalkan nggak ada yang tanyakan lagi, Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih.